Daralun, pada sore itu para lelaki berbaju hitam berdiri membantu kelingkaran, lalu bergerak serempak mengikuti tabuh gendang yang mengiringi lantunan bait syair. Para lelaki menari dampeng kesenian tradisional warisan Raja-Raja Singkil. Tari dampeng disuguhkan untuk menyambut tim ekspedisi Sungai Singkil Soraya yang singgah di Kampung Lentong, Kecamatan Kota Baharu. Di pinggir Sungai Lei Soraya itu terdapat benda-benda pusaka peninggalan Raja Kota Baharu. Jejak kejayaan kerajaan di daerah aliran sungai tersebut mewariskan budaya adiluhung yang tak boleh dilewatkan. Kerajaan Kota Baharu berdiri kira-kira pada abad ke-16 sampai 18 Masehi. Wilayahnya kini masuk dalam Kampung Lentong, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Senja berganti malam, benda-benda peninggalan Raja Kota Baharu ditujukan oleh dua wanita paruh baya. Mereka adalah Nurbaini alias Janariah dan Jamilah penduduk Lentong. Kedua perempuan itu menyimpan benda-benda peninggalan Raja Kota Baharu. Benda peninggalan Raja Kota Baharu tersebut antara lain sepasang pedang, stempel atau cap kerajaan bertuliskan Arab, koin mata uang, kotak dan guci berbahan perunggu, sabuk serta aksesoris raja. Semua benda peninggalan Raja Kota Baharu itu masih terlihat cukup terawat. Termasuk tulisan Arab dalam stempel masih terlihat jelas. Bisa kami ini bersihkan kan, cuman bersihkan dah. Kalau untuk bikin pendasi kami nggak sanggup. Oke. Yang mana ini kakak sama ini kakakku sepupu kami. Kakakku, bapakku yang paling tua. Yang paling Ya, tahu bapaknya sejarahnya yang paling ini kakakku penghabisan. yang paling tua. Lupa dah barang. Mula senda pinem. Siapa namanya, Bu? Kalau aku nama panggilan Janaria, kalau di surat nikah Nurbaini. Kok bisa beda? Jadi kayak gitu. Pemanggilan nenek-nenek dulu. Ini? Jamila. Kalau sekolah itu. Tinggal di Malam berganti pagi, tim serambinus.com atau Serambi Indonesia yang ikut dalam rombongan ekspedisi Sungai Singkil Soraya melanjutkan penelusuran jejak kerajaan Kota Baharu. Sasarannya adalah kuburan tua di seberang sungai pemukiman penduduk Lentong. Dengan naik perahu kayu yang oleh masyarakat lokal disebut Robin, kuburan tua berhasil ditemukan. Kuburan tua itu berjarak sekitar 100 meter dari pinggir Sungai Lei Soraya. Di lokasi ditemukan nisan yang diperkirakan berasal dari abad ke-17 sampai 18 Masehi. Hal itu berdasarkan corak nisan kalimat tauhid yang lazim digunakan pada abad 17 hingga 18 Masehi. Satu kuburan yang terletak sedikit ke arah hulu sungai di kompleks pemakaman nisannya terlihat menonjol. Nisan paling menonjol itu diperkirakan merupakan kuburan Raja Kota Baharu. Dr. Muhajir Al-Fairusi, akademisi yang ikut dalam ekspedisi Sungai Singkil Soraya, mengatakan pada masa lalu daerah itu merupakan penghasil rempah. Sama dengan kerajaan lain di daerah aliran Sungai Singkil Soraya. Rempah-rempah itu selanjutnya dibawa ke pelabuhan Singkil Lama untuk melindungi rempah dibuat benteng pertahanan. Kawasan di sekitar kuburan itulah yang diperkirakan lokasi benteng pertahanan. Rempah-rempah, lada, barus, damar, dan itu dibawa ke pesisirnya, ke pelabuhannya, ke pelabuhan Singkil gitu. Nah dari Binanga sampai kemudian Lentong, termasuk di Hendel itu, kita akan banyak menemukan nisan-nisan Aceh yang abad ke-18. Ini memang kawasan-kawasan tempat produksi rempah-rempah. Jadi orang bertani, kemudian hasil petani dibawa ke pelabuhan Singkil Lama. Ini sangat konektivitas. Berapa cap raja misalnya kita tahu yang di misalnya yang Anabel Tagalog pernah kirim ke saya itu ada 1801 misalnya. Itu punyanya di atas Lebay Dapa. Kemudian 1861 itu ada Lebay Dapa, seorang penguasa cap, penguasa Singkil. Dan semalam kita juga menemukan cap seorang penguasa juga yang berbunyi cap ini dari Imam Syafi'i dialihkan pada Abdurrahman. Itu di Kota Baharu. Kota Baharu mana kota benteng Baharu. Mungkin ini benteng pertahanan. Kemudian setelah produksi lada, produksi rempah yang dikirim ke. Tapi di nisan ini nggak ada ditemukan ini ya, penunjuk misalnya kata-kata yang bisa ada. Sebagian besar kan kita bisa lihat coraknya ya. Kalau nisan-nisan abad 18 itu dia biasanya lafadznya lafadz tauhid ya. Kemudian beberapa nisan yang lain memang ada namanya. Tapi di sini satu corak nisan yang di sana itu mirip kayak penguasa di Trumon. Jadi motif-motif misalnya bisa jadi zaman dulu memang saling berkaitan ya. Sangat berkaitan karena gini Bang.
dulu kan basis jalurnya sungai ya. Jadi orang menetap pinggir sungai, bermukim, kemudian memproduksi ekonomi rempah-rempah dan baru dikirim ke pesisir laut sana itu. Singkil. Makanya ini kawasan-kawasan penting sebenarnya. Dari Cisingkil, Dede Rosadi, serampinews.com. Tokoh-tokoh sejarah ataupun budaya di sini menceritakan bahwa di sini dulu pernah ada kerajaan. Namun mungkin tidak sebesar seperti Kerajaan Aceh Darussalam yang di Banda Aceh dan juga Kerajaan Samudra Pasai yang telah lebih dahulu di Perlak ataupun di Aceh Utara. Di sini kita menemukan beberapa batu nisan. Ini tadi menurut para arkeolog diperkirakan tahun 1600 sekian atau kita simpulkan pada abad 17, 18 sampai 19 ada di sini. Cuman untuk sementara karena ini baru laporan dari yang punya lahan, ada temuan beberapa nisan. Kita dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 1 baru melakukan kegiatan sosial. Kita ambil dari bahasa Aceh namanya Musiraya. Dalam arti itu adalah kegiatan abdi kami kepada cagar budaya yang ada di Aceh atau yang baru kita temukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Jadi ke depan kami berharap yang semacam ini kita terus berlangsung. Jadi jangan ada terputus komunikasi antara Kementerian Kebudayaan dengan masyarakat. Karena sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kebudayaan ini adalah milik masyarakat. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.